What's up school fans, welcome back to Time Out. Yo, what up Time Out gang? Gila fansnya New York Knicks hari ini selamat sih dari slandering dari teman-teman ya sih. Karena season ini mereka berhasil diselamatkan oleh seorang Karl-Anthony Towns di kuarter keempat tadi ini. So fans Pacers, apalagi William Wibowo, tolong disimpan lagi sapunya ya guys ya. New York Knicks hari ini menolak guys untuk go down 0-3. Dan kelihatannya mereka itu kayaknya emang hobinya tuh comeback dari ketinggalan 20 poin on the road guys. Karena they did it again today untuk bisa mengambil game ketiga dari Indiana Pacers di Eastern Conference Finals. Sedangkan di Western Conference Finals, Minnesota bounce back in a very big way kemarin ini. Mereka berhasil menghajar abis OKC Thunder dengan kemenangan yang marginnya 42 poin. I don't know what's going on though with the Western Conference Finals, man. Ini gamenya blow out semua. Gak ada yang dekat sama sekali. Tapi gue feeling besok game keempat pagi besok gitu. Oke sih lawan Minnesota. Kayaknya bedanya akan antara 3 poin sampai 7 poin saja. So that's my prediction for tomorrow. So itulah topik kelas Time Out hari ini. Sebelum kita mulai, I just want to let everybody know kalau gue baru aja drop a new merch guys. Ini adalah merch terbaru untuk for the Indonesian basketball culture. Kalau kalian memang ingin membantu Indonesian basketball culture for the future, dan kalau kalian mau nonton basket dengan kaos yang keren, you gotta cop this man. You gotta cop this. Karena ini limited edition guys. Hanya ada 40 aja. Nggak akan di restock lagi. Jadi kalau kalian pengen nonton basket dengan kaos yang keren, better copy right now. Kalau kalian ingin order t-shirtnya, kalian bisa langsung aja DM gue di Instagram @RockyPadillaSnap. So thank you so much guys for always supporting the channel. Please help my small business guys. Really appreciate everybody. Kalau gitu langsung aja lah kita masuk ke topik pertama. Karl-Anthony Towns tiba-tiba sadar diri kalau dia tuh jago, dan juga dia adalah max player untuk New York Knicks. Dia tadi took over the game in the fourth quarter. Gue yakin 100.000% bahwa banyak banget tadi fans New York Knicks yang udah mulai stres dan juga udah pasrah mungkin setelah babak pertama. Tapi untungnya Karl-Anthony Towns tadi ini berhasil bisa melihat ataupun juga mengobrak-abrik defense dari Indiana Pacers di kuarter terakhir untuk bisa membawa New York Knicks menang 106-100 di game ketiga dari Indiana Pacers. Ini kayaknya home team gak ada yang mau menang sih di series ini sih. Karena masih didominasi dengan semua road team yang bisa memenangkan di series ini. Tapi lagi-lagi sih, kita dikasih game yang seru banget sih dari kedua tim ini. Dan masih mereka yang menggendong ratingsnya NBA sekarang ini. Tapi kita mulai dengan bahasan sejarah dulu guys. Sejarahnya, Knicks ini menjadi tim pertama yang bisa comeback 3 kali dari ketinggalan 20 poin di dalam satu postseason. Ini gue juga nggak ada grafiknya, tapi setahu gue ini the Pacers saat main di playoff dan mainnya di home, dan itu bersamaan dengan race Indy 500 di hari yang sama. Itu juga mereka kayaknya nggak pernah menang guys. Kayaknya sekarang ini rekornya adalah 0-4. Tapi tadi gue jujur juga lihat di babak pertama, lihat New York Knicks tuh kayak mereka udah kayak man, I think I'm ready to go to Cancun. Kayak gitu loh vibes sih tadi untuk New York Knicks. Tapi ya apalagi tadi juga si Cat udah pick up his third foul ya. Pas habis si Cat pick up his third foul, Pacers langsung went on a 13-0 run untuk bisa build a 20-point lead. Run tersebut tuh juga ditutup dengan breakout dunk dari si Tyrese Haliburton. Gue pas lihat ini tadi langsung, oh shit, apakah beneran nih Knicks akan kena sweep gitu ya? Karena kan gue tadinya expect seriesnya akan go to 7 gitu. Masa sih Knicks secepat itu kalahnya? Tapi tadi di kuarter ketiga akhirnya ada kehidupan dari New York Knicks karena Cat and JB tadi sama-sama foul trouble. Mau nggak mau si Tips harus rotasi playernya, dimana akhirnya di kuarter ketiga dapat momentum dari seorang Deuce McBride. Deuce McBride tadi jadi boostnya untuk si New York Knicks, dimana mereka sempat bikin run juga di kuarter ketiga, akhirnya beda 7 poin, dan di situ udah mulai tuh dapat kepercayaan dirinya mereka. Delon Wright tadi menurut gue juga kasih quality minutes banget sih untuk si New York Knicks. Plus tadi Coach Carlisle, gue gak tahu juga kenapa dia dudukin si Tyrese Haliburton cukup lama. And tadi di kuarter ketiga memang juga sayangnya untuk si Indiana Pacers, Aaron Nesmith itu mengalami sprain ankle. Dia duduk selama 11 menit tadi ingat gue, dan di outscored sama New York Knicks by I think 14 points. Dia outscored 14 points saat Aaron Nesmith duduk. Jadi segitu pentingnya sih seorang Aaron Nesmith untuk Indiana Pacers. Tapi masih kuarter keempat,
it was all about Karl-Anthony Towns. Kita tahu di game kedua Karl-Anthony Towns didudukin selama mungkin 8 menit kali ya di kuarter keempat, baru dimasukin di 3 menit terakhir. Akhirnya Karl-Anthony Towns sekarang ini membuktikan kalau dia patut ada di lapangan. Dan memang itulah yang harus dilakukan sama dia karena he is one of the best bigs in the NBA. Tadi lo bisa lihat di kuarter keempat itu memang dia 3 point beberapa kali ya, of course, tapi ada juga yang dia beberapa kali juga drive the ball karena dia bisa dribble kayak seorang guard. Dan Miles Turner itu actually susah loh untuk jaga si Cat in the perimeter loh. Itu susah untuk bisa keep up. So akhirnya Cat realize his advantage and dia akhirnya bisa take over the game. Tadi dunk-nya di depannya Andrew Nembhard, walaupun Andrew Nembhard kecil tapi that was pretty good dunk from si Karl-Anthony Towns. Cat tadi di kuarter keempat 6 dari 9 nembaknya, dia juga grab 8 rebounds dan juga pastinya dia mencetak 20 poin. Padahal 3 kuarter pertama busuk banget, cuma 4 poin doang guys. Cuma 4 poin doang di kuarter 1-3, tapi untungnya di kuarter keempat dia berhasil release his hot shooting tadi ini sih. Tapi selain itu tadi Jalen Brunson ada clutch floater juga at the end. Man, I think dua superstar Knicks ini tadi di kuarter keempat lumayan menjadi pembeda lah. Cat tadi monster game 24 poin dan juga 15 rebound. Jalen Brunson 23 poin, struggling nembaknya 6 dari 18 tapi free throw-nya 10 dari 10. Pemain Pacers tadi ini kok gue lihat ya, mereka kayak kurang attack si Jalen Brunson sih. Gue penasaran nih, padahal Jalen Brunson tadi udah sempet kayak 4 foul atau 5 foul juga gitu, tapi jarang banget kayak involve si Jalen Brunson untuk jaga defense tadi sih. Itu yang menurut gue juga salah satunya, kayak nggak fokus aja gitu pemain si Pacers, apalagi tadi ya itu sejak si Aaron Nesmith-nya rolled his ankle. Pacers tadi hari ini juga nembaknya kurang bagus sih 3 point sih. Mereka 3 pointnya 5 dari 25. Ini juga attempt yang paling dikit untuk Pacers di 3 game ini. Tadi kok gue lihat para pemain Pacers itu kayak agak overthinking ya. Karena mereka overthinking tuh jadi mereka overpassing as well. Karena mereka overpassing, jadi kadang-kadang mereka tuh nembaknya tuh shot clock-nya udah tinggal kayak 4 detik atau 3 detik. Jadi akhirnya shot selection-nya jadi kurang bagus. Itu sih tadi menurut gue yang menyebabkan kekalahannya Indiana Pacers. Selain itu juga Hallie di kuarter keempat tadi di saat-saat penting juga sekali ada yang menurut gue dia pasif sih. Dan sekali itu dia udah ngedrive ke dalam. Biasanya ditembak sama dia sih, tapi tadi sama dia dibawa keluar, dipasing ke Miles Turner yang akhirnya nembak 3 poinnya nggak masuk. And then gue nggak tahu itu yang terakhir Pascal Siakam ngelempar apa sih. Itu kayak 3 poinnya lebih parah daripada gue karena 3 poinnya dia kena papan samping. So yeah, that was pretty bad offensive execution sih untuk si Pacers menurut gue in clutch time, karena biasanya kan dia clutch ya. Tim ini biasanya clutch banget. Ini pertama kalinya mereka kalah clutch game during this playoff season. Mereka jadi 7-1 kayak sekarang ini rekornya untuk clutch time di playoff. And gue tadi juga bingung, ada apa dengan Benedict Mathurin ya? Benedict Mathurin gue kira tuh scorer jago, atau he was better than LeBron gimana. But in seriousness tadi gue pikir ya si Ben Mathurin ini bisa lah contribute gitu, tapi ternyata unplayable. Masuk tadi langsung illegal screen. It was tough man, it was tough to see him sih. Tapi hari ini tetap Hallie selesai dengan 20 poin, Miles Turner 19 poin, Pascal Siakam 7 poin. Tapi emang hari ini si New York Knicks bisa melimit para pemainnya Pacers ini, nggak banyak yang double digit. Biasanya kan bisa 8 orang, bisa 7 orang. Hari ini cuma 4 pemain aja yang bisa melakukan double digit points. Menurut gue tadi Josh Hart juga, lo harus kasih kredit si Josh Hart, gila banget hustle man, gue gak boleh lupa sih. Karena Josh Hart itu lari sana sini untuk rebound, defense. Jadi gue juga harus give a shout out to Josh Hart sih hari ini. Tapi kayak tenang aja lah ya, fansnya Pacers gak usah panik lah, karena kan juga game keempat masih main di home-nya si Pacers. Ini Pacers itu kok nggak salah selama playoff itu suka kalah di game ketiga guys. Kayak game ketiga selalu kalah, jadi ini setting up untuk Pacers in 5 maybe like the last 2 series, we'll see lah ya. Tapi fun fact-nya dua tim ini memang punya record on the road bagus sih playoff ini sih. Knicks 6-1, Pacers juga 6-1 sih on the road. Jadi bukan home court advantage tapi lebih ke road court advantage so far untuk series ini. So silakan tinggalkan pendapat kalian tentang series ini. Gue penasaran juga menurut kalian
Apakah sekarang ini Knicks mungkin udah nemuin formulanya untuk ngalahin Pacers? Let me know in the comment section. Sekarang kita pindah ke seriesnya OKC Thunder dan juga Timberwolves yang blow out semua so far. Nggak sesuai ekspektasi gue sih, sejujurnya sih Western Conference ini. Minnesota kemarin ini bounce back di game ketiga dan hajar habis OKC dengan kemenangan 143-101. Bisa-bisanya Thunder kali ini berubah jadi tim IBL menurut gue. Tapi kita ke sejarahnya terlebih dahulu guys. Seperti biasa sejarahnya 42 point margin ini adalah margin terbesar dalam sejarah NBA regular season ataupun juga playoff melawan tim yang memenangkan 65 plus game pas regular season. Minnesota juga kemarin mencetak 72 poin in the first half. Sejarahnya ini merupakan the most points ever in playoff half. Dan 143 poin juga poin terbanyak yang pernah dicetak oleh Timberwolves dalam sejarah playoff-nya mereka. Tapi dari kuarter pertama lo bisa lihat lah kalau OKC itu kayak lemes banget sih mainnya, kayak nggak ada sense of urgency. Beda banget sama Minnesota yang keluar langsung berapi-api banget kemarin ini. Ant-Man aja langsung outscored the whole Thunder team, dimana kuarter 1 itu Ant-Man 16 poin, sedangkan satu timnya OKC hanya 14 poin saja. Dan di 6 menit pertama Thunder itu miss 11 dari 15 tembakan pertama mereka, dan juga mereka melakukan 5 turnover dari situ, udah tidak bisa recover, dan mereka pun juga OKC sempat ketinggalan paling besar tuh 45 poin di game kemarin ini. Anthony Edwards pastinya tampil luar biasa banget dengan 30 poin, 12 dari 17 field goalnya, dan juga 6 assist serta 9 rebound. Jadi kalau gue lihat main adjustment yang dilakukan sama seorang Anthony Edwards saat offense adalah saat dia mendapatkan pick, itu dia mundur dulu selangkah. Pas dia mundur selangkah, dia langsung hajar downhill, di mana di situ dia bisa lebih reaktif aja sih kepada defense si OKC Thunder sih. Dan lu tau lah kalau Anthony Edwards udah go downhill itu udah susah banget untuk bisa dijaga. Julius Randle juga akhirnya back hooping untuk si Minnesota Timberwolves yang mainnya mencetak 24 poin. Tapi yang jelas kemarin orang semua ngomongin tentang Terrence Shannon Jr. Dia ngasih impact luar biasa banget dari benchnya Minnesota Timberwolves, dan akhirnya Chris Finch juga ngasih dia kesempatan untuk bermain ya. He stayed ready saat dipanggil sama Chris Finch, dan dia langsung menunjukkan dia bisa mencetak 15 poin dalam 13 menit guys. Dalam 13 menit dia bisa mencetak poin lebih banyak daripada SGA. I did not have that on my bingo card last night sih. Kalau Terrence Shannon Jr. bisa mencetak poin lebih banyak pada SGA daripada Jalen Williams, daripada Chet Holmgren, man. The whole OKC selalu main nggak ada yang mencetak lebih dari 13 atau 14 poin gitu kemarin ini. Jadi it was crazy man, karena Terrence Shannon Jr. menurut gue memberikan energi yang luar biasa banget sih. Hustle-nya, defense-nya, rebounding-nya menurut gue dia udah earn untuk bisa main mungkin 8-10 menit sih di game keempat nanti ini. Jadi bisa-bisa aja nanti si Terrence Shannon Jr. ini menurut gue jadi X factor sih untuk Minnesota Timberwolves. Karena kita harus ingat sebenarnya Terrence Shannon Jr. ini adalah pemain yang jago banget sih di college sih. Salah satu top scorer dulu di college. Jadi ya Minnesota masih punya senjata rahasia sih. Masih punya senjata rahasia lagi. Belum lagi juga masih kontribusi dari Nickeil Alexander-Walker dengan 12 poin dan juga Nashville dengan 10 poin kemarin ini. I think that was the statement window untuk Minnesota Timberwolves, karena mungkin kayak gue mikir kayak shit man, I think Minnesota nggak bisa keep up sih sama OKC Thunder sih, tapi ternyata kemarin ini mereka nunjukin sih kalau mereka bisa redam seorang MVP SGA juga, karena SGA kemarin cuma 14 poin, 4 dari 13. Shea hanya 4 kali free throw guys. Ini pasti banyak banget yang happy, tapi tetap aja sih diteriakin free throw merchants kemarin ini sama fansnya Minnesota Timberwolves. Tapi benar multiple defenders yang jaga si Shea, dan strateginya yang kok gue lihat ya dari mata gue itu adalah dikasih jarak guys. Jadi Jaden nggak nempel sekarang jaganya. Jaden McDaniels agak kasih jarak agar nggak gampang foul. And kayaknya Shea kalau nggak dapat kontak itu dia agak bingung sih cara offense sih. Jadi it was a great strategy from Chris Finch dan juga Minnesota Timberwolves yang lebih ngasih jarak kepada Shea, pada Jalen Williams. So mereka nggak segampang itu untuk bisa create a foul ataupun juga create contact. Jalen Williams juga 13 poin, 3 dari 9 nembaknya. Hal positif yang bisa diambil sama OKC dari game ini sih mungkin adalah starternya bisa istirahat sih. Starternya tidak main heavy minutes sama sekali. Jadi they should be fresh untuk game keempat besok ini. Tapi gue penasaran sih, pengen lihat aja sih apakah OKC bisa bounce back atau enggak sih setelah kalah. Karena
kalau di series yang ini beda juga sama Eastern Conference Finals. Kalau di series yang Western Conference, itu home team semua yang menang. Home team semua, yang road belum menang sama sekali sih. Jadi, gue harapkan sih besok akan seru game keempat. Dan semoga aja ya akan seru Indiana Pacers lawan New York Knicks lah ya. Itu lebih asik sih sekarang ini so far sih, menurut gue sih. Jadi, ya itu aja sih untuk timeout hari ini, agak pendek ya. Wah, ini makin lama makin pendek ini timeout ini, karena bentar lagi mau NBA Finals. Kita bahasnya cuma tinggal 1 game aja, tapi very fun Eastern Conference dan juga Western Conference Finals so far. Besok ini kita, berarti hari Rabu ya? Hari Rabu ntar kita baru bahas lagi sih. Baru kita recap lagi 2 pertandingan ini. So once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Really appreciate everybody for joining me tonight. Make sure you guys like, dan gue tunggu untuk komentar kalian semua. And yeah guys, really appreciate everybody, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.